Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah panel instalasi listrik, panel penerangan yang berfungsi untuk mematikan dan menyalakan lampu secara otomatis dengan menggunakan timer. Nah, mari kita lihat panelnya. Ini adalah panelnya, teman-teman. Nah, panel ini melayani penerangan. Nah, di sini, teman-teman. Cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini power ini dari genset. Nah, dari genset ini keluaran dari MCCB masuk ke input kontaktor, output dari kontaktor masuk ke MCB. Nah, MCB di sini, teman-teman. Nah, MCB ini kita bagi beberapa grup. Nah, untuk melayani lampu. Nah, supaya ini gunanya supaya jika ada beberapa lampu yang bermasalah, MCB di sini hanya turun beberapa saja, teman-teman, tidak turun semuanya. Jadi lampu tidak mati semua. Nah, dari MCB di sini outputnya itu baru masuk ke lampu penerangan. Nah, seperti ini. Nah, masih banyak lagi, teman-teman, lampu di sana. Nah, cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Nah, timer ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan relay. Nah, di bagian sini ini adalah power dari genset, power timer dari genset, ataukah dari PLN. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini output ini ke beban timer. Nah, di sini ini masuk ke relay. Nah, jadi bebannya timer itu cuma relay, teman-teman, relay. Nah, cuma untuk menghidupkan relay. Nah, dari timer masuk ke relay. Nah, mematikan dan menyalakan relay sesuai dengan waktu yang kita setting nanti, teman-teman. Nah, dari relay ini NO dari relay ini power, teman-teman, power ini ke coil kontaktor di sini. Nah, ini disambung ke NO relay. Nah, NO relay ini cara kerjanya jika relay ini dalam keadaan on, nah maka kontak NO nya di sini menjadi close. Nah, seperti itu cara kerjanya kontak dari relay, teman-teman. Jika relay menyala atau on, maka kontaknya yang tadinya NO berubah menjadi close atau tertutup. Yang tadinya normally open berubah menjadi close. Nah, ini adalah power. Ini adalah power. Masuk ke
ini keluaran ke sini, keluaran dari power ini ke sini teman-teman. Ini masuk ke koil kontaktor untuk menghidupkan kontaktor. Nah, kenapa bukan koil kontaktor ini langsung masuk ke output pada timer? Itu tujuannya agar beban pada timer itu berkurang teman-teman. Nah, jika dibandingkan dengan relay, nah ini lebih kecil teman-teman bebannya. Nah, itu tujuannya supaya timer kita awet teman-teman. Nah, maka dari itu kita menggunakan relay sebagai beban dari timer. Nah, kita karena posisi relay ini nyala atau on teman-teman. Nah, ini juga kontaktornya juga pasti on teman-teman. Nah, kita lihat ini input dari kontaktor. Nah, ini outputnya. Nah, outputnya nyala teman-teman. Nah, ini juga NO, normally open. Nah, pada saat kontaktor ini tidak bekerja, ini kontaknya ini, kontak utamanya ini terbuka. Pada saat kontaktor ini bekerja atau dalam keadaan on, maka kontak bantunya yang tadinya ini NO berubah menjadi close, nah tertutup. Nah, makanya ini inputnya ini ada powernya, sedangkan outputnya juga ada powernya, karena kontaktornya ini dalam keadaan on. Nah, input dari kontaktor itu dari power di output MCCB. Nah, di sini teman-teman. Nah, output dari MCCB ini masuk ke input pada kontaktor. Nah, sedangkan input dari MCCB ini masuk ke genset atau PLN. Nah, sedangkan output dari kontaktor ini masuk ke MCB. Ada beberapa grup teman-teman. Dari MCB ini, output dari MCB ini masuk ke penerangan. Nah, MCB ini juga dalam keadaan on teman-teman, karena kontaktornya on juga teman-teman. Nah, mari kita lihat pengaturan timernya teman-teman. Ini adalah hari sekarang ini teman-teman, hari Rabu. Nah, ini adalah jam sekarang, jam 6:06. Nah, ini ada on, ini ada auto, ini ada off. Nah, untuk di posisi otomatis lampu itu diposisikan di auto. Nah, untuk di posisi manual pada timer itu diposisikan ke off atau on. Nah, ini tandanya timer ini dalam keadaan terkunci teman-teman. Nah, kalau dalam keadaan terkunci ini teman-teman, kita tidak bisa menekan ini. Nah, tidak bisa tertekan teman-teman, tidak bisa tertekan, karena ini timernya dalam keadaan terkunci. Nah, ini untuk membuka kuncinya kita cuma menekan ini teman-teman. Kita menekan ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah,
kuncinya sudah hilang teman-teman. Ini output masih ada listriknya teman-teman, karena timer ini dalam keadaan on. Nah ini artinya ini power ini artinya timer ini mendapatkan power dari PLN atau genset. Nah di sini teman-teman yang ini. Nah ini artinya ini lampu power ini artinya di sini ada listrik teman-teman. Powernya ada listrik. Sedangkan lampu on ini artinya power outputnya itu keluar listriknya teman-teman, dalam keadaan on. Nah cara pengaturan timernya seperti ini teman-teman. Ini keadaan terkunci, kita buka kuncinya dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah kuncinya terbuka. Nah ini masih timernya masih dalam posisi on, karena kita atur timernya itu di posisi off nya jam 6.17. Nah sekarang masih jam 6.08. Nah lampunya belum padam teman-teman. Nah cara pengaturan timernya itu seperti ini teman-teman. Kita cuma menekan timer, kita tekan timer. Nah ini posisi on. Nah posisi on pada timer ini itu jam 18.15. Ini harinya teman-teman, kita mau hari apa. Nah karena saya mau harinya itu setiap hari onnya. Nah ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah saya maunya setiap hari on jam 18.15. Nah saya maunya juga off-nya jam 6.17 setiap hari juga teman-teman. Nah jika teman-teman mau off-nya di jam-jam tertentu, bisa teman-teman ubah sendiri teman-teman, atau di hari-hari tertentu bisa nanti diubah sendiri teman-teman. Nah timer ini di timer ini tersedia pengaturan timer teman-teman sebanyak 16 timer. Ini timer 3, timer keempat, nah, timer ke-6, 7. Nah ini ada teman-teman tersedia sampai 16 timer. Nah ini untuk 16 on-nya. Ini berapa nanti teman-teman isi, ya, off-nya berapa. Nah sampai 16 pengaturan timer teman-teman. Nah ini sudah kembali. Nah seperti itu. Nah untuk pengaturan timernya, misalnya di sini saya mau buat timer kedua. Nah tinggal tekan jam berapa saya mau nyala. Tekan ini jamnya jam berapa. Nah tinggal tekan ini kita mau nyalanya jam berapa. Nah misalnya jam 7 lah, contoh jam 8 lah. Jam 8 lewat berapa, tinggal tekan menitnya, lewat 15 contoh. Nah itu on-nya. Nah saya mau harinya hari apa. Nah tinggal tekan ini week. Nah kita tekan, nah kita mau hari apa, timernya on. Nah karena saya maunya misalnya setiap hari on-nya setiap hari on jam 8.15. Nah tinggal tekan ini sampai setiap hari. Nah begitu juga dengan off-nya teman-teman. Kita tinggal kan ini timer 2 dalam keadaan on. Nah kita pilih lagi timer 2 dalam keadaan off. Nah timer 2 dalam keadaan off, kita isi lagi jam berapa maunya mati off-nya lampu. Nah kita misalnya mau jam 10 misalnya, jam 10. Nah kita posisikan juga harinya teman-teman, harinya setiap hari, karena yang tadi kan setiap hari. Nah kita juga posisikan dia setiap hari. Nah kita jam 10 lewat 20 contohnya. Nah 20 off nya. Nah jadi sudah. Nah
sudah kita isi tadi teman-teman timernya. Nah, kita tinggal lihat lagi ini timer kedua, itu dia on jam 8.15 setiap hari. Nah, off-nya itu jam 10.20 setiap hari. Nah, kalau teman-teman di sini di timer pertama mau off-nya misalnya jam 7, on-nya jam 8, juga bisa teman-teman. Nanti teman-teman atur sendiri bagaimana teman-teman keinginannya. Nah, untuk kembali ke posisi awal tinggal kita menekan ini, tekan. Nah, untuk posisi auto, tanda panahnya ini di auto, ini artinya pengaturan timernya berfungsi otomatis sesuai dengan pengaturan kapan off-nya dan kapan on-nya. Nah, ini berfungsi sesuai dengan pengaturan kapan on dan kapan off-nya. Nah, ini teman-teman. Kita hapus ini teman-teman karena ini tidak difungsikan. Kita cuma pakai satu timer. Nah, untuk memindahkan harinya teman-teman, tinggal tekan bitnya. Nah, untuk jamnya kita tinggal tekan jam 7. Oke, untuk menitnya kita tinggal tekan ya teman-teman. Menit. Nah, kita coba ubah timernya teman-teman. Nggak usah diubah karena ini sudah mau off lampunya teman-teman. Jam 6.17. Ini sekarang jam 6.16. Nah, kita tinggal tunggu. Sampai jam 7. Kita tinggal tunggu sampai jam salah jamnya teman-teman. Jamnya salah ini. Jam 6 harusnya. Saya tinggal tunggu mati. Nah, itu sudah mati teman-teman. Jam 6.17. Di timer ini jam 6.17 off-nya. Nah, sekarang ini jam 6.17. Nah, ini timernya sudah dalam posisi off. Nah, coba kita lihat outputnya, tidak ada lagi listriknya teman-teman. Ini relay dalam keadaan off. Kontaktornya juga ini dalam keadaan off teman-teman. Kita cek listriknya, outputnya dari kontaktor itu tidak ada. Di sini di MCB juga ini tidak ada. Tidak ada teman-teman. Ini inputnya masih ada listriknya karena kontaktor ini dalam keadaan off atau tidak hidup. Nah, maka kontaknya ini kembali ke normally open, kembali terbuka. Nah, maka dari itu inputnya ada listriknya, outputnya tidak ada listriknya. Nah, otomatis di bawah sini di MCB sini juga tidak ada powernya teman-teman, tidak ada listriknya. Otomatis lampu juga mati teman-teman. Nah,
di timer ini juga teman-teman itu tersedia backup power. Nah, maksudnya agar timer ini waktunya tidak tereset atau tidak terhapus atau tidak kembali, atau tetap normal waktunya. Jika power ini atau di PLN atau power dari input ini hilang atau posisi timer ini tidak terisi, maka kita di timer ini menyediakan baterai teman-teman untuk sebagai backup, agar timer ini tetap berfungsi, waktunya tetap jalan walaupun PLN dalam keadaan off atau dalam keadaan tidak ada power. Ini adalah baterainya teman-teman. Nah, kita coba matikan powernya. Powernya sudah mati teman-teman. Itu sini powernya tidak ada hilang. Ini powernya tidak ada. Ini powernya, lampu powernya di sini mati karena inputnya hilang powernya teman-teman, tidak mengisi timer ini. Coba kita naikkan kembali LCD-nya. Nah, powernya ada lagi teman-teman, lampunya menyala lagi di sini. Nah, coba kita lepas baterainya. Nah, saya lepas baterainya, timernya masih on teman-teman karena ada power dari sini, dari PLN atau dari genset. Nah, ini ada power ini teman-teman. Nah, kalau power dari genset atau PLN hilang, maka ini sebagai baterai ini sebagai backupnya teman-teman, agar timernya ini tetap berjalan, waktu timernya ini tetap berjalan. Nah, timer ini alhamdulillah teman-teman saya sudah pakai selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Anda belum pernah juga ganti baterai teman-teman. Alhamdulillah masih awet teman-teman timernya. Waktunya juga masih normal. Oke teman-teman, untuk kesempatan ini cukup sekian apa yang saya bisa jelaskan teman-teman. Insyaallah sampai ketemu di video-video yang akan datang.